Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali lagi bersama saya, Ibu Liana. Kali ini kita masuk ke kelas matematika. Oke, materi yang Ibu akan sampaikan hari ini adalah bab kedua mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Oke. Kompetensi dasar atau KD 3.2 yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Peta konsep. Peta konsep pada persamaan dan fungsi kuadrat. Di sini ada semua, Ibu tidak bacakan satu-satu. Kalian bisa mencatatnya dari slide ini atau kalian bisa melihatnya di buku paket kalian masing-masing. Persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0, dan ABC anggota bilangan real. Bilangan A, B, C pada persamaan kuadrat disebut koefisien. Akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan menggunakan rumus kuadratik atau dikenal dengan rumus ABC. Hari ini Ibu akan jelaskan cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Langsung saja Ibu akan berikan contoh soal dan pembahasan. Contoh pertama, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 7X sama dengan 0. X kuadrat ditambah 7X sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan, kita ubah bentuknya ke perkalian faktor menjadi X dikali X plus 7 sama dengan 0. Agar persamaan tersebut bernilai 0, maka kita dapat nilai X yang pertama adalah 0. Salah satu harus 0, X yang 0 atau X plus 7 yang sama dengan 0. Kita sudah mendapat X pertama sama dengan 0. Jika untuk mendapatkan X kedua, kita tentukan dari X plus 7 sama dengan 0. Berapa nilai X jika ditambahkan 7 hasilnya 0? Iya. Maka X yang kedua adalah negatif 7. Jadi, akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 7X sama dengan 0 adalah negatif 7 dan 0. Karena negatif 7 dan 0 membuat persamaan tersebut bernilai 0. Contoh yang kedua. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 36 sama dengan 0, Ibu ingatkan kembali, ini adalah bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Di mana nanti hasilnya adalah A tambah B dikali A dikurang B. Itu materi kelas 8 ya. Sehingga bentuk ini kita ubah menjadi X plus 6 dikali X dikurang 6. X didapat dari akar X kuadrat, 6 didapat dari akar 36. Sehingga hasilnya adalah X plus 6 dikali X dikurang 6. Ini A kuadrat, B kuadrat, ini A plus B, ini A dikurang B. Gitu ya. Salah satu dari ini harus bernilai 6. Oleh karena itu, nilai X plus 6 sama dengan 0 atau X dikurang 6 yang sama dengan 0. Untuk X plus 6 sama dengan 0, maka X pertama yang kita dapatkan adalah negatif 6.
Karena negatif 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0. Benar? Maka X yang kedua yang kita dapatkan adalah 6. Karena 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Artinya akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurang 36 sama dengan 0 adalah negatif 6 dan 6. Lanjut. Soal yang ketiga. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Kita cari faktor dari 15 terlebih dahulu. Oke, 15 dibagi 1 berapa? Betul, 15. Dibagi 3 berapa? Iya, 5. Maka 1, 3, 5, dan 15 adalah faktor dari 15. Pasangan 1 dengan 15 dan 3 kali 5 adalah hasil kali faktor-faktor yang menghasilkan 15. Langkah berikutnya, kalian lihat tanda C atau tanda di depan 15 adalah negatif. Karena tandanya negatif, berarti yang kamu cari adalah selisih. Ya, selisih dari faktor-faktor 15 yang menghasilkan B, yang menghasilkan 2. Cari di sini, mana selisih mana faktor yang selisihnya 2? Iya, betul. Kita gunakan 3 dan 5. Lihat lagi B, nilai B adalah negatif 2. 3 dan 5 agar selisihnya menghasilkan negatif 2, berarti salah satu harus bernilai negatif. Jadi yang bernilai negatif di negatif 3 atau negatif 5? Iya, negatif 5 bernilai negatif dan 3 bernilai positif. Sehingga bentuk faktor dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 sama dengan 0 adalah X plus 3 dikali X dikurang 5. Dari sini ngambil angkanya ya. X plus 3 dapatnya dari sini. X dikali X kurang 5 dapatnya dari sini. Sama dengan 5. Berarti X tambah 3 bernilai 0 atau X dikurang 5 yang bernilai 0. X pertama yang kita dapatkan berapa? Betul, negatif 3. X kedua yang kita dapatkan? Iya, positif 5. Maka akar-akar persamaannya adalah negatif 3 dan 5. Lanjut ya. Oke, contoh soal keempat. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 5. Oke, betul. Kita cari faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1 kali 12, 2 kali 3 kali 4. Oke, lihat di depan 12 itu ada tanda apa? Positif. Kalau negatif tadi selisih, berarti kalau positif, iya, kita cari jumlah. Jumlah dari pasangan faktor 12 yang menghasilkan 7. Ya, yang menghasilkan 7. Yang mana? Betul, kita gunakan 3 dan 4. Tapi lihat, di depan angka 7 adalah tanda negatif. 3 dan 4 biar menjadi negatif 7 diapain? Betul, dua-duanya kita kasih tanda negatif. Maka bentuk faktornya dari X kuadrat dikurang 7X tambah 13 sama dengan 0 adalah iya, X dikurang 3 dikali X dikurang 4 sama dengan 0. X dikurang 3 harus bernilai 0 atau X dikurang 4 yang nilainya 0. Maka X pertama yang kita dapatkan adalah iya, 3. X kedua yang kita dapatkan adalah betul, positif 4. Jadi akar-akar persamaannya adalah positif 3 dan positif 4. Lanjut ya. Oke, contoh kelima. Tentukan akar-akar dari persamaan 3x kuadrat dikurang 13x dikurang 10 sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kalikan A dengan C. Kita kalikan. Berapa hasilnya? Betul, 30. Langkah berikutnya cari faktor dari 30. Gitu ya. Langkah pertama kalikan A dengan C, hasilnya cari faktornya. Karena 3 kali 10 30 berarti kita cari faktor dari 30. Oke, 30. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10 dan 5 kali 6. Langkah berikutnya, lihat tanda
C. Tanda C negatif apa positif? Iya, ternyata negatif. Kalau negatif diapain tadi? Cari selisih. Selisih dari faktor 30 ini yang menghasilkan 13, menghasilkan B. Masih sama caranya kayak tadi. Oke, di sini yang selisihnya menghasilkan 13 yang mana? Betul, 2 dengan 15. Lihat tanda. Tanda 13 apa? Negatif. 2 dengan 15 biar menghasilkan negatif 13 berarti kombinasi angkanya gimana? Betul, 2 positif 15 negatif. Sehingga, nah ini berbeda nih karena dia bentuknya 3x kuadrat, gunakan faktor seperti ini untuk memudahkan kalian. Nih, kamu gunakan faktornya seperti ini untuk mempermudah. 3x kali 3x dibagi 3. Kenapa harus dibagi 3? Karena kita hanya mencari 3x kuadrat. Ini untuk memudahkan kalian ya. Kok dibagi 3? Iya, karena kalau 3x kali 3x kan 9x kuadrat. Sementara yang kita butuhkan apa? 3x kuadrat. Berarti harus dibagi 3 kan? Artinya kalau di sini 4x kuadrat, kamu harus jadikan 4x kali 4x bagi 4. Kalau 5x kuadrat, 5x kali 5x bagi 5. Kalau 6x kuadrat, 6x kali 6x bagi 6. Gitu ya, itu triknya biar memudahkan kalian memfaktor. Oke, sekarang kita masukin angkanya. Plus 2 kita masukin ke 3x yang satunya, negatif 15 kita masukin ke 3x yang satunya. Sehingga seperti ini ya. Nah, dari kedua faktor di atas, yang dua-duanya bisa dibagi 3 yang mana? Iya, yang sebelah kanan. Ya, maka 3x dikurang 15 harus kita bagi 3. Berarti yang ini tetap ya. Sehingga faktornya menjadi 3x plus 2 dikali. Pengalinya ini nih. 3x bagi 3 berapa? Iya, x. Negatif 15 bagi 3 berapa? Negatif 5. Berarti 3x plus 2 dikali x dikurang 5 sama dengan 0. Ini faktornya. Mudah bukan? Nah, berarti gampang nih. Kita tinggal mencari akar-akarnya. Artinya nilai 3x tambah 2 harus sama dengan 0 atau x dikurang 5 yang sama dengan 0. Jika 3x ditambah 2 sama dengan 0, nilai 3x harus berapa biar 0? Betul, harus negatif 2. Kalau 3x negatif 2, berarti 1x berapa? Betul, 1x-nya negatif 2 per 3. Nah, sekarang untuk x dikurang 5 sama dengan 0, x kedua yang kita dapatkan? Betul, positif 5. Maka, akar-akar dari persamaannya adalah negatif 2 per 3 dan 5. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Biar tambah paham, Ibu berikan satu contoh soal lagi. Contoh soal yang ke-6. Nah, ini Ibu kasih contoh yang 4x kuadrat ya. Tentukan akar-akar dari persamaan 4x kuadrat dikurang 19x tambah 12 sama dengan 0. Langkah pertama tadi apa? Iya, kalikan A dengan C. 4 kali 12 berapa? Betul, 48. Cari faktor dari 48. Kali berapa aja 48? 1 kali 48, 2 kali 2, 4, 3 kali 16, 4 kali 12, dan 6 kali 8. Gak ada lagi kan? Oke, langkah kedua cari apa? Cari tanda C. Apa tuh tandanya? Positif. Berarti diapain? Betul nih, jumlah. Jumlah dari faktor-faktor 48 yang menghasilkan 19. Yang mana? Betul, 3 dan 16. Hasilnya 19 kan? Tapi ini tandanya kan iya negatif. Berarti 12-nya harus ditambah negatif. Bikin faktornya gimana tadi? Betul, 4x kali 4x dibagi 4 sama dengan 0. Letakkan negatif 3 di 4x yang satunya. Letakkan negatif 16 di 4x yang satunya lagi. Seperti ini kan? Oke. Yang dua-duanya bisa dibagi 4 yang mana? Betul, yang sebelah kanan. Bagi 4 semua. Maka hasilnya adalah 4x dikurang 3 dikali x dikurang 4 sama dengan 0. Maka nilai 4x dikurang 3 sama dengan 0 atau x dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga nilai 4x harus 3, x yang 3 per 4 atau x yang kedua 4. Jadi akar-akar persamaannya adalah 3 per 4 dan 4. Jelas anak-anak? Nanti diulang-ulang lagi ya videonya jika belum paham ya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.